Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nikmatus Solihah, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Azhar Menganti Gresik. Dalam video kali ini akan membahas tentang sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Ada 3 poin penting yang akan dipaparkan dalam video sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, proses Islamisasi di Indonesia. Masuknya Islam di Nusantara. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia. Wilayah Barat, Nusantara, dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Para pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India sampai di kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Jauh sebelum ditaklukkan Portugis pada tahun 1511, Malaka merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian, Malaka menjadi mata rantai pelayaran yang penting. Dari berita Cina juga dapat diketahui bahwa di masa dinasti Tang pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, orang-orang Muslim Persia sudah ada di Sumatera. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian Barat dan Timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian Barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang kala itu pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Menjelang abad ke-13 Masehi diketahui sudah ada masyarakat Muslim di daerah Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Dan di Jawa ada makam Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Letak tepatnya berada di daerah Leran, Gresik. Terdapat juga makam-makam Islam di Troloyo yang berasal dari abad ke-13 Masehi. Hal ini merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam pada masa itu. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara cepat dan tunggal, melainkan berevolusi dan sangat beragam prosesnya. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. 2. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. 3. Teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia yang kini menjadi Iran. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. 4. Teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama melalui jalur perdagangan. Lalu lintas perdagangan di Indonesia yang sangat strategis membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. 2. Perkawinan. Para pedagang Muslim banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, terutama dengan kaum bangsawan. 3. Kesenian. Kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat.
Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan. Proses islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. 5. Tasawuf. Banyak pengajar atau sufi yang menyebarkan Islam melalui pendekatan-pendekatan tasawuf. Dengan ini umat muslim akan lebih dekat mengenal Tuhannya. 6. Dakwah. Para mubalik menyebarkan Islam melalui dakwah secara damai. Karena itu, Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Pengaruh politik para raja sangat besar bagi penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini tak lain karena banyak kaum bangsawan yang melakukan perkawinan dengan para mubalik dan pedagang muslim. Jika para kaum bangsawan muslim, maka rakyat pun mengikuti kepercayaan yang dianut rajanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.